Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, sahabat-sahabat semua yang saya cintai karena Allah Tabarakar Rahman, para pemuda dan anak-anak sekalian yang kami sayangi, semoga Allah Ta'ala merahmati hari-hari antum dan kami bersama dalam memanfaatkan sisa-sisa umur yang entah berapa lama lagi kita akan tinggalkan alam yang bernama dunia fana ini. Lambat laun, esok hari ataupun lusa, bahkan nanti malam, bisa saja kita tinggalkan alam yang bernama dunia fana ini. Tidak ada satupun manusia yang tidak akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Maka dalam hati seorang mukmin haruslah memastikan, haruslah bertekad kuat dan disertakan dengan amal bahwa jalan hidup kita harus berada di atas kebenaran. Itulah doa yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang Allah telah beri nikmat kepada mereka para sahabat, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Di antara bentuk ketaatan yang paling taat setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang Allah Ta'ala sabda, yang Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Isra. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu memerintahkan kamu agar tidak beribadah kecuali kepada Allah Ta'ala semata,
dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Orang tua adalah orang yang paling banyak jasanya dalam hidup kita. Orang tua adalah orang yang paling tidak akan pernah bisa kita balas kebaikannya. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Untuk itulah tema pada malam ini adalah tema yang sangat saya dan kita bersama butuhkan. Rekamannya bisa, Ustaz? Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat. Dan para sahabat adalah orang yang senantiasa gemar melakukan kebaikan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, jazakallahu khairan, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla? Apakah amalan yang paling utama? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Maka ia mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jazakallahu khairan, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qala thumma ay? Kemudian ia berkata lagi, apa lagi ya Rasulullah? Rasul mengatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ay? Kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak mengizinkan untuk berangkat jihad ketika seseorang meninggalkan orang tuanya dalam keadaan sangat membutuhkan, mungkin sakit dan yang lain-lainnya, untuk pergi berjihad. Itu membuktikan bahwa berbakti kepada kedua orang tua posisinya Allah Ta'ala letakkan setelah beribadah kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikhwati fillah, sekiranya ada seseorang yang datang kepada kita, menelpon kita seraya menawarkan pekerjaan yang pekerjaannya luar biasa, gajinya seberapa mau pun kita akan diberikannya. Si fulan, ayo sini dulu, ini ada pekerjaan istimewa untukmu, silakan kamu tawarkan berapa gaji yang kamu minta. Silakan kamu sebut berapa gaji yang kamu minta. Mau 10 juta, 20 juta, 30 juta, silahkan. Dan coba kita bersama nanti berapa kira-kira gaji yang akan kita tawarkan sekiranya pekerjaan ini diberikan kepada kita. Pekerjaannya bukan 5 hari dalam sepekan, bukan pula 6 hari, bahkan tidak ada hari libur dalam sepekan itu. Bahkan ketika orang-orang cuti, tak boleh cuti. Hatta hari raya pun, Idul Fitri dan Idul Adha, tak bisa cuti. Makanya dia menawarkan pekerjaan ini, berapapun kamu mau gajinya, silakan sebut. Namun pekerjaan ini bukan hanya di pagi hari atau siang, bahkan sore. Bahkan pula bukan hanya malam, namun siang, malam, pagi dan petang, 24 jam full. Kira-kira berapa gajinya?
Kalau antum mau tawarkan kira-kira berapa itu? 1 bulan 30 juta cukup? Tidak ada libur, non-stop. Berapa kira-kira sahabat gajinya? Sanggup digaji 30 juta? Kurang. Berapa kira-kira? 50 sanggup mas ya? Cukup ya? Non-stop mas? Minimal 50 juta. Kalau coba apa kira-kira? Cukup 50 juta? Tidak ada cuti, hari raya tetap bekerja, Idul Fitri jangan ditanya, Idul Adha enggak boleh libur. 50 masih kurang. Berapa kira-kira? Berapa tahun Ocu sanggup? Sanggup satu tahun kira-kira? Kontrak 1 tahun. Bingung kita menjawabnya. Tapi ya ikhwan, tadi beliau minta 50 juta. Dan pekerjaan ini tidak hanya 1 tahun. Tak boleh 1 tahun, seumur hidup. Ajib. Ada yang sanggup bekerja dengan pekerjaan ini? Kalau mungkin 10 tahun, okeylah, ngumpulkan modal. Ini pekerjaan sampai mati, tak ada masa pensiunan. Sanggup kita lakukan pekerjaan itu? Sekalipun ditawarkan dengan gaji 50 juta, 100 juta? Kiranya kita tak sanggup ya ikhwan. Tapi adakah gaji yang sudah kita berikan atas jasa kedua orang tua kita yang tanpa libur siang dan malam, pagi dan petang, yang telah bekerja keras untuk mendidik kita sejak telapak kaki kita sebesar ibu jari ini. Barakallahu fikum. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itulah jasa kedua orang tua tidak akan pernah terbalas. Wallahi summa wallah. Cukuplah menjadi kemuliaan kedua orang tua kita. Apa yang telah menjadi riwayat dari seorang tabi'in terbaik yang kita kenal dengan kisahnya Uwais Al-Qarani. Beliau hidup semasa para sahabat. Artinya beliau hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi karena baktinya kepada ibunya, beliau akhirnya tidak bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa berjumpa dengan baginda tercinta sallallahu alaihi wasallam. Pernah beliau datang ke kota Madinah Al-Munawwarah, kerinduannya telah memuncak. Tapi di saat itu Allah Ta'ala takdirkan pula Nabi tidak berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Antum bayangkan, ini kekasih hatinya baginda tercinta sallallahu alaihi wasallam. Sementara di negeri Yaman ada ibunya. Ia tunggu Nabi. Sementara ibunya, siapa yang akan merawatnya? Ia pulang ke Madinah, ia tak jadi berjumpa dengan kekasih hatinya. Ajib. Siang dan malam ia rindukan sosok baginda tercinta sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Karena ia paham ilmu din. Tarbiyatun Nabi telah meresap dalam jiwanya. Birrul walidain adalah pilihannya. Ia pulang lagi ke negeri Yaman dan dia berbakti kepada maknya. Tetapi tahukah kita Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada para sahabatnya bahwa ia adalah penduduk sorga, ahli sorga. Allahu akbar. Ialah orang yang senantiasa dicari-cari oleh Umar bin Khattab manakala datang penduduk negeri Yaman. Dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh baginda tercinta sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau nanti berjumpa dengannya minta doanya. Allahu akbar.
Uwais Al-Qarani, padahal Umar bin Khattab adalah seorang sahabat Nabi yang mulia, orang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq di kalangan umat ini. Tapi lihat bagaimana kedudukan orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai akhirnya Umar bin Khattab bertemu dengan Uwais Al-Qarani. La ilaha illallah. Ia minta doa. Ia minta doa. Allahu Akbar. Makanya kalau berjumpa dan kita lihat ada orang yang berbakti dengan bakti yang menakjubkan kepada orang tuanya, minta pula doa padanya. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Cukuplah menjadi kemuliaan bagi kita ketika ada seseorang yang dahulu ketika tawaf ia menggendong ibunda tercintanya. La ilaha illallah. Ia gendong ibunda tercintanya, tawaf kemanapun ibunya pergi, dia akan menggendongnya senantiasa. Allahu Akbar. Ia lantunkan kalimat yang sangat indah, labbaik Allahumma labbaik. Ibunya dia bimbing, ibunya dia bawa, ibunya dia gendong. Tapi tahukah kita, ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu melihat orang dari negeri Yaman yang tawaf menggendong ibunya di sekeliling Ka'bah tersebut, dan ia mengatakan bahwa dirinya adalah tunggangan ibunya yang paling patuh. La ilaha illallah. Apabila tunggangan tersebut ditunggangi, sebagiannya lari, maka demikian pula dengan sebagian anak yang tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Maka ada orang yang berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, apakah ia telah bisa membalas jasa ibunya? Apa jawaban Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu? La ilaha illallah. Wahai Ibnu Abi Musa, yakni Abu Burda, belum dia bisa membalas jasa ibunya, walaupun setarik nafas yang ia keluarkan ketika melahirkan anaknya. Allahu Akbar. Walaupun hanya satu hentakan nafas, walaupun hanya satu tarikan nafas, ibu tercintanya ketika ia melahirkan anaknya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita paham dengan kisah ini dan ajaran Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam ini. Namun sayang, di antara kita ada yang sudah terlewat masanya. Ada ayah kita yang sudah wafat, atau di antara kita ada ibu kita yang sudah telah tiada. Apa yang hendak kita katakan? Kalau Uwais Al-Qarni rela meninggalkan Madinah Al-Munawwarah tak jadi berjumpa dengan Nabi karena baktinya pada ibunya. Kalau sahabat yang mengilingi tawaf dekat Ka'bah bisa menggendong ibunya, sementara ibu kita telah tiada, sementara ayah kita telah tiada. Jasanya wallahi summa wallah. Kenanglah bagaimana pengorbanan ayah pada kita. Ingatlah bagaimana pengorbanan ibu kepada kita. Wallahi, mereka adalah orang yang pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, kepalanya jadi kaki, kakinya jadi kepala, tak peduli. Mereka rela makan cuma dengan cabai asal anaknya bisa berpendidikan, asal anaknya bisa besar dengan hasil suapan mereka. Makanya Allah Ta'ala gambarkan jasa orang tua, ibu itu wahnan ala wahnin, kepayahan di atas kepayahan, menggendong bayi menggendong janin di dalam perut mereka 9 bulan lamanya tak pernah bisa ditinggalkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
sayangnya mereka kini telah tiada. Untuk itulah kita sangat berkebutuhan untuk membahas tema malam ini, cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah wafat. Saya terutama dan kita bersama-sama membutuhkan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Tidak ada kiranya di antara kita yang tidak rindu kepada orang tuanya selama hati masih ada di dalam dada kita. Tapi seringkali berbakti kepada mereka kita terlupa atau minimal terlalaikan oleh bisikan syaitan laknatullah alaih. Saya lah dulu secara pribadi, umur ayah saya wafat 71 tahun. Di saat itu saya termenung, umur ayah telah lebih jauh dari usia Nabi yang hanya 63 tahun. Umur umatku hanya kisaran 60 sampai 70 tahun. Tapi kena bisikan syaitan kiranya kita terlupa. Usia mereka sudah 70 lebih. Syaitan yang membisikkan kapan kita lagi. Nantilah. Entah kapan nantinya itu. Sehingga kita bakti kita tak ada. La ilaha illallah. Untuk itu, bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka wafat? Ini yang menjadi pembahasan kita pada malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Namun, kita juga sangat berkebutuhan atau sangat butuh nanti berbakti kepada mereka yang sudah masih hidup. Terutama kepada kita yang masih hidup, kedua orang tua kita. Baik. Ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah. Sebelum kita lanjutkan satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Ahmad rahimahullah, la yadkhulul jannata 'aq, tidak akan pernah masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. La ilaha illallah. Artinya dia berpisahnya dia hari ini dengan ayahnya, dengan ibunya, perpisahan yang tidak akan berjumpa lagi di sorga. Tapi bagi anak yang saleh, bagi anak yang tidak durhaka, pertemuannya kemarin dan perpisahannya hari ini hanyalah perpisahan sementara, karena hakikatnya alam dunia ini hanyalah sementara, dan kelak di sorga ia akan bisa memeluk orang tuanya lagi, akan mendekap mereka, akan merangkul mereka, akan mencium kening mereka. Maka yang pertama perlu kita tanamkan dalam diri kita, kita menyesal dengan makna dari taubat. Karena taubat yang pertama kali harus kita lakukan adalah menyesali perbuatan, kekhilafan, dosa yang telah berlalu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang pertama kita lakukan. Atas semua tutur kata kita yang tidak baik. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, baktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya tegas di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala katakan, tidak hanya di dalam hadis, Allah Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya yang sangat jelas kepada kita. Apa kata Allah? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah menyebutkan beribadah kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, Allah ajarkan caranya. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Ajib. Kata Allah, ketika mereka sudah berusia tua, salah seorang dari mereka sudah berusia tua atau keduanya. Di sini Allah sebutkan salah satunya karena mungkin ada yang kita dapati hanya mungkin salah satunya atau mungkin keduanya. Fala taqul lahumā uff. Ini yang berat.
di mana sifat orang tua itu nyinyir. Tak cukup disebutnya satu kali, berkali-kali. Karena itulah Allah Ta'ala mengajarkan kita, mentarbiyah kita, fala taqul lahuma uff. Jangan ucapkan perkataan cis. Di dalam kitab tafsir para ulama menjelaskan kalau ada lagi jenis perkataan atau jenis ucapan yang lebih daripada hal itu akan juga dilarang kalau itu sebagai bentuk menyepelekan dan meremehkan kedua orang tua. Cis di sini adalah mengoceh. Karena ada kejengkelan di hati kepada orang tuanya. Allahul musta'an. Sekarang sejak kita anak-anak, kita renungi. Karena poin pertama bakti kita kepada orang tua setelah mereka meninggal dunia adalah bertaubat kepada Allah atas kehilafan, atas dosa sebagai anak yang tidak dulu berbuat baik kepada orang tua. Kita ingat. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Wala tanharhuma, dan jangan engkau bentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang baik-baik. Allahu akbar. Sesuai dengan uruf di satu tempat tersebut, dengan adatnya, dengan bagaimana cara berbuat baik kepada mereka. Ini Allah sendiri yang menuntunkan. Lalu kata Allah, wahfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Rendahkan sayap kehinaan, tanda kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma, dan setelah itu doakan mereka, rabbirhamhuma ya Rabb, sayangi mereka kedua orang tua kami, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka membesarkan kami dikala kecil. Allahu akbar. Allahu akbar. Ikhwati fillah, tengoklah sayap ayam ketika dia rendahkan. Nampak tidak sayap ayam di saat hari hujan? Kita tengok induk ayam, dikepakkannya sayapnya, direndahkannya, anaknya bersembunyi di bawah sayapnya, agar anak-anak mereka merasakan kehangatan di bawah kepak dia. Itulah ayam. Begitulah sayap hewan yang bernama ayam. Dia rendahkan, memberikan kehangatan kepada anak. Maka kiranya seorang anak jauh, mestinya ia berikan kehangatan kepada kedua orang tuanya di saat mereka membutuhkan itu. La ilaha illallah. Mungkin dengan cerita wa qul lahuma qaulan karima di sini ya ikhwan, orang tua tersebut yang mereka butuhkan semata-mata bukanlah uang. Yang mereka butuhkan adalah teman. Di antara teman yang sangat mereka rindukan adalah anak. Maka bercerita dengan orang tua dengan niat menghibur mereka, itu adalah sebuah kewajiban. Bahkan para ulama dalam durus-durus mereka, pelajaran-pelajaran mereka, di antara amalan yang mulia adalah memandang orang tua dengan pandangan kasih sayang. Memandang mereka dengan niat sebagai ibadah, dengan wajah yang tersenyum, dengan hati yang ada takzim kepada mereka, memuliakan mereka, ikram. Maka ketika itu dulu tidak kita lakukan, renungilah semua itu adalah bentuk kelalaian kita dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ala kulli hal, ini bakti pertama. Kita menjadi anak yang saleh dengan bertobat. Karena orang saleh tidak akan pernah dianggap saleh kecuali dia melalui satu pintu yang bernama taubat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, yang betul-betul taubatnya. Maka inilah pintu pertama menjadi anak yang saleh. Karena bakti seorang anak dengan orang tuanya yang menjadi pintu
untuk bisa melakukan kebaikan lagi kepada Allah yang akan sampai pahalanya kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila mati anak manusia, rapuh tulang belulangnya di alam kubur, terputus pula amalan mereka kecuali 3 perkara: sedekatin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya, atau ilmu yang dimanfaatkan orang, atau anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka untuk itu, pertama yang harus kita lakukan sebagai anak yang saleh adalah dengan bertaubat. Karena tidak akan sempurna kesalehan seseorang kecuali dengan bertaubat. Kalau masa lalunya adalah masa yang penuh dengan kekelaman, taubat adalah pintunya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Tidak ada satu orang tua pun yang wafat di alam kubur sana yang tidak menginginkan kesolihan dan doa orang anaknya yang telah ia tinggalkan. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun. Sebagaimana hari ini kita menginginkan kesolehan anak kita, maka begitulah orang tua kita di alam kubur sana menginginkan kesolehan kepada kita. La ilaha illallah. Sudah berapa banyak ucapan kita yang menyakiti hati orang tua kita. Mungkin perbedaan pendapat antara kita dengan mereka itu yang paling berat. Karena sebagian orang tua kita pun Allah uji kita dengan sikap mereka yang juga keras. Atau kita dulu yang tidak pandai, yang tidak memahami bagaimana orang tua. La ilaha illallah. Belum lagi kita harus merenungi, dulu di saat orang tua kita wafat, apa yang kita lakukan buat mereka? Adakah mereka jaga salat mereka di saat mereka sakit? Padahal orang sakit itu salat kewajibannya masih ada. Adakah kita jaga salat mereka dahulu? Di mana salat tersebut adalah pembeda antara seorang mukmin dengan orang kafir. Salat. Mereka sakit. Salat itu perlu bersuci. Kalau bisa tidak bisa mengambil wudhu, bertayamum. Adakah kita jaga kesucian mereka di saat mereka sakit? Bukankah dulu mereka yang mengajarkan kita salat, yang mengantarkan kita mengaji? Adakah kita jaga salatnya ketika itu kita lalai? Itu maknanya bahwa kita belum hadir sebagai seorang anak yang saleh, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua. La ilaha illallah. Adakah kita ingatkan mereka di saat mereka sakit tersebut? Ya, mak, dah masuk waktu salat, mak. Dah masuk waktu salat, ya. La ilaha illallah. Adakah kita memotivasi mereka untuk tenang dengan zikir kepada Allah? Di hari-hari mereka sangat membutuhkan kita. Tawakal. Mendekatkan diri kepada Allah. Dan tibalah detik-detik terakhir. Inilah di mana orang tua kita akan meninggalkan alam yang bernama dunia fana ini. Adakah kita talkinkan mereka? Di antara kita mungkin ada yang ditakdirkan tidak berjumpa di saat mereka sakaratul maut. Tapi ada di antara kita yang Allah takdirkan kita berada di hadapan mereka. Adakah kita amalkan lakinu ala mautakum la ilaha illallah? Talkinkan orang yang akan wafat di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Sebab Nabi mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Allahu akbar. Tengoklah praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, saudara kandung ayahnya, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Sampai detik nafas terakhirnya Abu Talib senantiasa Nabi dakwahkan. Namun kehendak Allah Ta'ala lain. Tapi Nabi telah mengajarkan kepada kita sampai pada detik itu pun Nabi telah mentalkinkan pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka di sini ketika ada orang sakarat, tenangkan keluarga, diam. Ucapkan la ilaha illallah.
Bahkan sebagian para ulama di dalam syarah hadis lakinu ala mautakum la ilaha illallah, ketika dia sudah sekarat itu dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Jangan dihirau, jangan disibukkan dia lagi dengan ucapan-ucapan yang lain. Jangan sibukkan dia lagi. Mungkin dengan ucapan yang lain lagi, jangan sibukkan lagi. Mungkin awi anda, awi mak anda, awi ayah anda. Jangan. Kecuali memang datang nampak sehat lagi, itu lain. Diam dulu. Sebab harapannya kata para ulama itu ucapan terakhirnya. Ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan ini adalah kewajiban seorang anak. Adakah itu semua kita lakukan? Ketika itu telah kita lalaikan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan seorang orang tua terhadap anaknya adalah pertama kali kan dia rasakan yang paling besar itu di saat ruh berada di kerongkong, di saat dia sekarat itu anaknya menuntunkannya dengan talqin la ilaha illallah. Ayah telah wafat, emak telah tinggalkan alam yang bernama dunia fana ini. Adakah kita dulu tampil terdepan dalam menyelenggarakan jenazah mereka? Maka di saat itulah bakti kita kepada orang tua dimulai dengan, setelah mereka wafat, dimulai dengan doa. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Doakan mereka. Dengan serius doakan mereka la ilaha illallah. Pejamkan matanya. Ini belum dikuburkan. Pejamkan matanya terlebih dahulu. Adakah dulu kita yang memejamkan matanya dan mendoakan kebaikan untuknya? Adakah kita sendiri yang memberitahu orang-orang bahwa keluarga ayah kita sudah wafat? Dan Nabi SAW contohkan ini ketika Najasyi wafat. Nabi beritahu para sahabat, mengajak mereka untuk salat. Maka ini diperbolehkan untuk memberitahu orang-orang bahwa orang tua kita wafat dan kita ajak mereka untuk mendoakannya. Dan adakah kita di antara bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya tidak meratapinya? Karena Nabi SAW sudah menyebutkan kepada kita bahwa wa innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi, bahwa seseorang itu akan diazab dengan ratapan keluarganya untuknya. Makanya bentuk cara berbakti seorang anak setelah ayahnya wafat dimulai dari ini. Tidak meratap. Bagaimana bentuk tidak meratap? Bentuk tidak meratap itu tidak merobek-robek pakaian. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak memukul-mukul pipi. Tidak merobek-robek saku baju. La ilaha illallah. Tidak meratap dengan ratapan-ratapan jahiliyah. Ratapan jahiliyah seperti apa? Macam-macam. Mungkin dia melagu-lagu. Dulu di daerah mudik-mudik itu ada ratapannya. Nah, tidak yasin aja ini bacanya, meratok, matok namo. Ada lo tukang ato diundang. Nah, itu mau nyobik-nyobik lah tuh. La ilaha illallah. Macam-macam lah. Sekadar menangis diperbolehkan. Innal qalba la tahzan wa innal aina la tadma' wala naqulu illa ma yurdi rabbuna wala naqula illa ma yurdi rabbuna. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal anaknya tercinta, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menangis. Sesungguhnya hati bersedih, air mata berlinang, tapi kami tidak mengucapkan kecuali yang Allah Ta'ala ridhoi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kemudian bentuk bakti lagi kepada orang tua, bersegeralah melunasi hutang mereka. Ditanya, adakah hutang piutang? Adakah hutang? Kalau piutang, orang bayar alhamdulillah, orang tak bayar,
akan menjadi pahala bagi kedua orang tua kita, maka jangan piutangnya yang diutamakan, tapi hutangnya yang perlu dicatat dan perlu digali. Sebab Nabi SAW menyebutkan nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Seseorang mukmin jiwanya tergantung oleh hutangnya sehingga hutangnya dilunasi. La ilaha illallah. Maka hutang itu yang paling diutamakan. Itulah bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Adakah hutang dia? Bayar. Ditanya. Dan beruntunglah seorang anak yang tidak mendapati orang tuanya berhutang. Semoga nasib yang sama pula didapati oleh anak kita tidak mendapati kita berhutang. Amin ya rabbal alamin setelah kita wafat. Kemudian sabar pada pukulan pertama dan mendoakan untuk mereka. Sabar. Karena ketika Nabi SAW mendapati ada seorang wanita di zamannya yang kehilangan anaknya, dia menangis-nangis, meraung-raung. Datanglah Nabi memberikan nasihat untuk sabar, dan dia mengatakan, ya, yang merasakan musibah tersebut adalah dirinya. Dia tidak sadar bahwa itu adalah Nabi. Ketika Nabi pergi, orang pun memberitahu bahwa itu yang datang adalah Nabi. Dia pengen lagi berharap Nabi datang, namun Nabi sudah mengatakan as-sabru inda sadamatil ula. Sabar itu hakikatnya sesungguhnya adalah pada hentakan pertama itu. Ajib. Semoga Allah Ta'ala merahmati, melihara sebagian para masyayikh kita. Ya. Di antara masyayikh kita di Saudi sana, ketika anaknya wafat, ajib, mereka ya beliau Syekh Shalih Al-Munajjid, ya. Beliau berpidato. Beliau pidato dan memberikan pidato ceramah untuk bersabar. Ajib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kehilangan itu tidaklah mudah. Kehilangan itu tidak mudah. Wallahi thumma wallah. Demi Allah. Ya? Saya tengok kemarin waktu daurah di Jakarta, kami salah seorang masyayikh kita, Sebasim Al-Jawabirah, kehilangan istrinya. Padahal istri beliau ada 3. Istri pertamanya wafat. Ajib, saya melihat sampai sekarang, kemarin ya, masih beliau membuat status bagaimana kesedihannya terhadap kehilangan istrinya. Antum bayangkan itu. Apalagi kehilangan mak, apalagi kehilangan ayah, apalagi kehilangan anak. Tapi begitulah Allah Ta'ala sudah mengajarkan kepada kita, thumma qada ajala, ajal itu sudah ditetapkan. Maka berharaplah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang rasanya tidak, bumi yang diinjak itu bergoyang. Padahal sejatinya jiwa kita, hentakan yang datang itu luar biasa. Tapi Allah Ta'ala sudah katakan, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolong kalian dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk? Orang yang khusyuk adalah orang-orang yang yakin berjumpa pula dengan Allah. Allahu Akbar. Orang-orang yang khusyuk adalah yang yakin pula akan bertemu dengan Allah. Semua dengan kehilangan itu mengajarkan kita agar kita menjadi anak-anak akhirat. Mengajarkan kita bahwa alam yang sesungguhnya adalah alam akhirat nanti, alam yang kekal abadi. Baik, sekarang apalagi bentuk bakti kita kepada kedua orang tua setelah mereka tiada? Ya, mendoakan mereka, salat jenazah, ya, mengantarkan jenazahnya, menguburkannya. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum, setelah mereka dikuburkan, kita tidak berbuat perkara-perkara atau yang kita kenal dengan ritual-ritual bid'ah setelahnya. Itulah bakti kita. Bakti kita kepada orang tua tidak mengamalkan ritual-ritual bid'ah. Dan itu harus kita pertahankan. Ya, harus kita buat. Ya, itu menegakkan sunnah dalam perkara itu harus kita lakukan. Baik. Perjuangan itu berat, ya. Jangan sekali-sekali buat, ya. Kadang-kadang kita terdesak. Kadang-kadang kita mau dipermalukan orang, ya. Kita mau dipermalukan orang kadang-kadang. Kadang ada majelis disuruhnya. Ada dulu lagi berdoa, disuruhnya, baiklah pada kesempatan ini kita suruh, kita minta kepada pakai Al-Mukarram kadang-kadang tuh macam-macam untuk membaca doa, ya. Macam-macam. Jangan kita buat perkara bid'ah, tapi bijaklah di dalam bersikap. Taib, para ikhwati fillah barakallahu fikum.
Setelah itu apa lagi? Ikhwati fillah. Sebelum bab lain yang sering kita dengar, sedekah, ini dan itu, yang perlu saya ingatkan diri saya dan kita bersama sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua kita adalah melanjutkan perjuangan orang tua kita. Itulah bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Apa perjuangan ayah? Apa kira-kira? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Dan ini banyak dilupakan. Maka ketika ayah kita sudah wafat, kitalah yang mengambil tanggung jawab itu agar kakak kita tidak masuk neraka, agar mak kita tidak masuk neraka, agar adik kita tidak masuk neraka, agar saudara-saudara kita tidak masuk neraka. Adakah di antara mereka yang belum mengerjakan salat? Adakah di antara mereka yang masih berbuat maksiat? Adakah di antara mereka yang masih minum khamar? Dan tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala, kitalah gantinya. Kitalah ganti ayah yang akan mendidik dan mendakwahkan mereka. Cita-cita keluarga yang paling mulia adalah keluarga yang bertekad bersama-sama berkumpul lagi di sorga kelak. Kita berkumpul dengan ayah kita, kita berkumpul dengan mak kita, kita berkumpul dengan abang kita, saudara kita, semua mereka. Maka buat list. Kalau tidak bisa diingat oleh otak kita, abang saya alhamdulillah salat, adik saya masih bolong-bolong, saudara kandung saya yang ini masih 3 kali sehari salatnya. Dakwahkan mereka. Itulah perjuangan ayah yang belum tuntas. Itulah perjuangan ayah yang belum selesai. Kalau sekiranya ada anak-anak saudara kita alias cucu ayah kita yang belum memperhatikan agama Allah ini atau berbuat maksiat, kita tegak terdepan. Kita sayang sama ayah kita. Kita dakwahkan mereka. Berbagai macam cara kita harus terdepan lakukan itu. Bukankah Allah Ta'ala sudah wajibkan kepada kita ayat-ayat ini? Dan ini ada 4 ayat yang diingatkan oleh Buya Zamzami kepada kita. 1 ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Yang kedua, saya ulangi. Pertama ayat tentang diri kita. yakni tentang diri kita selamatkan. Qu anfusakum. Ibda' binafsik, diri kita. Yang kedua, ahlikum, keluargamu. Jadi diri kita dan keluarga kita lagi. Jangan hanya menjadi orang saleh, tapi harus menjadi orang muslih, menjadi orang yang mensolehkan orang lain. Dakwah as-salafiyah, dakwah tauhid, juga senantiasa memikirkan orang-orang. Jangan sampai ngaji sudah 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, bahkan belasan tahun, tapi keluarga tidak kita selamatkan. Berarti kita hanya untuk diri kita sendiri. Bukankah nanti mereka akan diseret di api neraka juga karena tidak menjalankan kewajiban mereka untuk mendidik anak mereka? Kemudian pelihara keluarga kita. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikan peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu. Ini ayat yang secara khusus Buya memberikan nasihat kepada kita. Saya ingat betul nasihat Buya. Ya. Yang keempat, baru dakwah kepada orang banyak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, atau wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ya. Hendaklah di antara kalian orang-orang yang berdakwah kepada orang-orang yang banyak. Jadi 4 nih. Anfusakum wa ahlikum, ada 2 tuh. Kemudian wa anzir ashiratakal aqrabin, kepada keluarga-keluarga terdekat. Siapa lagi keluarga terdekat kita? Sekiranya itu masih ada hubungan dengan ayah kita, lanjutkan perjuangan ayah kita. Ayah kita mungkin dulu kurang ilmu, karena mungkin ayah kita tidak kenal dengan dakwah tauhid, atau ayah kita tidak kenal dengan sunnah yang seperti hari ini kita sudah dapat hidayah. Allahu Akbar.
selamatkan dan lanjutkan perjuangan ayah menyelamatkan keluarga dari siksa neraka. Nah, itu perlu diingat. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Terkait tentang poin ini, maka cobalah dekati abang kita, dekati kakak kita, dekati adik kita. Walaupun mungkin mereka jauh di kampung sana, kita pergi merantau, jangan lupakan. Oh, di saudara kita beda. Bukan beda itu. Niatkan saya mau melanjutkan perjuangan ayah untuk mendidik anak cucunya agar kami nanti berjumpa bersama di surga Allah. Maka pelan-pelanlah tunjukkan dari amal kita, maksud saya dari kita mengamalkan sunnah. Sebab ada amalan yang tidak dapat dielakkan dilihat orang. Kalau amalan yang tidak bisa dilihat, amalan yang harus disembunyikan, sembunyikan. Namun ada amalan yang tidak bisa yang tidak bisa disembunyikan. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini ingat nih. Dan di sini banyak ikhwan-ikhwan kita yang terlupa. Untuk itu saya mengingatkan diri saya pribadi dan kita bersama tentang perkara ini. Baik, kemudian apa lagi? Tentunya menunaikan wasiat mereka. Adakah wasiat mereka? Tunaikan wasiatnya. Apabila wasiat itu memang wasiat yang tepat, maka laksanakan. Baik. Kemudian menyambung silaturahim yang tidak bisa tersambung kecuali dengan kedua orang tua. Bagaimana menyambung silaturahim dengan kedua orang tua setelah wafat, padahal mereka telah tiada? Maka sangat jelas sekali Nabi SAW pernah menyebutkan dalam satu hadis yang sahih tentang perkara ini, bahwa bentuk baktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah dengan menyambung menjalin ukhuwah, kasih sayang dengan orang-orang yang ada hubungannya dengan kedua orang tua. Dulu Abdullah bin Umar dalam satu perjalanan, beliau turun dan melihat ada seseorang. Beliau turun karena melihat seseorang dan dia memuliakan orang tersebut dan dikatakannya kepada orang-orang sekelilingnya, ini orang yang dulu dimuliakan oleh ayah saya. Ajib. Sudah semestinya kita punya list orang-orang yang menjadi sahabat ayah kita, yang menjadi saudara, yang siapa saudara ayah kita, orang-orang yang ayah kita baik dengan mereka dahulu. Kejar itu. Allahu Akbar. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Atau makcik kita, makdang kita. Makanya saya katakan bahwa dakwah ke kampung halaman, salah satu dalil yang harus memotivasi kita adalah berbuat baik kepada orang tua. Karena di kampung halaman kita ada orang-orang yang punya hubungan dengan ayah kita, punya hubungan dengan ibu kita. Maka salah satu cara berbakti kepada ayah adalah dengan mengunjungi mereka, berbuat baik kepada mereka. Dan lazimnya orang di negeri kita tercinta Indonesia Raya ini, Masya Allah, ketika kita banyak berbuat baik kepada mereka, mereka pun akan tersentuh. Allahu Akbar. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika seseorang datang dari Bani Salama. Ia berkata, adakah amalan ya Rasulullah
yang saya bisa berbuat baik kepada kedua orang tua saya ba'da mautiha, setelah wafatnya? Qala na'am. Ya, ada. Lalu Rasul mengatakan as-salatu alaihima, mendoakan keduanya, wal istighfaru lahuma, mohon ampun, wa infadhu ahdihima, dan menjalankan wasiatnya, janjinya, wasilatul rahim allati la tusadu illa bihima, menjalin karib kerabat, hubungan silaturahim, wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan sadiqanya, sahabat-sahabatnya, orang-orang dekatnya. Sekarang adakah kita cari, adakah kita muliakan, adakah kita hormati sahabat-sahabat dekat orang tua kita? Dan itulah cara berbakti kepada kedua orang tua kita. Allahu Akbar. Baik. Maka dalam banyak kesempatan saya selalu mengingatkan para penuntut ilmu, adik-adik kita, kawan-kawan kita, apa sebab? Okeylah, mungkin kita berat pulang kampung, tapi bukankah berbakti kepada kedua orang tua salah satu caranya adalah dengan menyambungkan ukhuwah kita, berbuat dan memuliakan orang-orang yang ayah mak kita dulu dekat dengannya? Ajib. Ketika Rasul menyebutkan ar-rahimuna yarhumuhur rahman, orang-orang yang penyayang adalah orang-orang yang akan dikasihi oleh Zat yang Maha Penyayang pula. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah penduduk bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kamu pula. Berkata si Al-Utsaimin hafizahullah taala, di antara bentuk kasih sayang kepada orang lain adalah mengajarkan orang lain perkara kebaikan dalam agama ini. Jadi tanda sayangnya kita kepada orang itu salah satunya dengan mengajarkan mereka agama. Maka perlahanlah mungkin dakwahi anak-anak sahabat ayah kita, anak-anak kawan ayah kita. Kalau mereka hidup, pasti mereka akan tersenyum. Anak kawanku dapat hidayah karena anakku. Bismillah, dengan izin Allah. Begitu pula dengan ruhnya di alam sana. Mereka jadi bahagia. Ajib. Tadi kita sudah sebutkan anak ayah, cucu-cucu ayah. Sekarang kita melebar ke saudara-saudara, ke sahabat-sahabat ayah, orang-orang yang dulu menjadi kawan-kawan ayah kita. Karena Nabi sudah sebutkan ini, wa ikramu sadiqihima, sahabatnya, sahabat mak kita, makcik kita, teman-teman mak kita, masya Allah. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan juga dalam riwayat lain, inna min abarril birri silatul rajuli ahla wuddi abihi. Sesungguhnya kebaikan yang paling utama adalah apabila seseorang menyambung hubungan dengan keluarga sahabat ayahnya. Allahu Akbar. Dalam riwayat Ibnu Hibban, Rasul juga menyebutkan, man ahabba an yasila abahu fi qabrihi, barang siapa yang ingin menyambung silaturahim dengan ayahnya di kuburnya, falyasil ikhwana abihi ba'dahu, maka sambunglah hubungannya dengan teman-teman ayahnya semasa hidupnya. Ajib. Perlu dilist sahabat-sahabat ayah kita. Jelas. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Apa lagi? Baik. Di antara bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya, mengqadha shaum nazar, ya, mereka, atau bagi orang-orang yang memiliki kekayaan atau kemampuan, maka berhaji atas nama orang tuanya, badal haji, ya. Bahkan Saleh Al-Syekh, mufti kerajaan Saudi yang wafat beberapa waktu yang lalu, ketika beliau menceritakan bahawa beliau sudah menghajikan beberapa ulama yang belum sempat haji. Di antara ulama yang belum sempat haji itu Al-Imam Ibn Hazm, Ibn Abdul Bar, seingat saya, dan yang lain-lainnya. Antum bayangkan itu. Kitab pembahasan haji lengkap di kitab-kitab mereka, tapi Allah tak takdirkan.
Jadi kalau Allah tak takdirkan kita punya kesempatan berhaji, tak ada rizki, sabar. Ternyata para ulama yang sudah populer kitab-kitab mereka membahas haji, ternyata di antara mereka juga tidak mendapatkan ibadah haji, tapi sejatinya mereka dihajikan oleh orang-orang setelahnya, seperti Syekh Saleh Al-Syekh menghajikan ulama-ulama yang sebelumnya. Ajib. Makanya kalau kita punya guru yang mungkin guru kita dulu belum sempat berhaji, niatkan pergi haji, tapi haji yang kedua ya. Nanti kita niatkan kita menghajikannya, itu boleh. Demikian pula dengan diri kita, kita niatkan berhaji untuk mereka. Tayyib. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Apa lagi? Di antara bentuk amal saleh untuk kedua orang tua adalah berwakaf atas nama mereka. Apa wakaf yang paling bagus? Di antara wakaf-wakaf yang paling bagus, inilah hadiah terbaik seorang anak kepada orang tuanya. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan afdalus sadaqati sakuyul ma'. Sebaik-baik sedekah adalah mengalirkan air. Maka kata para ulama, di antara bentuk wakaf yang baik adalah membuat sumur. Mungkin yang paling murah sekarang sumur bor. Buatlah sumur bor. Diniatkan ini wakaf sumur bor atas nama orang tua kita. Itu diperbolehkan. Sampai Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan yang paling utama, yang paling manfaat bagi dirinya yaitu membebaskan budak. Setelah itu atas nama orang tua ya. Apalagi sedekah yang paling utama setelah itu? Ya, mengalirkan air. Insyaallah. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Atau mungkin tidak sumur kita buat, sumur sudah ada. Depot air. Kita punya uang buat depot. Mungkin di An-Nur, adalah untuk ayah saya. Untuk ayah saya nih. Ajib. Saya tidak bisa semuanya Ustaz, sepertiga, alhamdulillah. Allahu Akbar. Atau membangun bangunan yang dijadikan tempat ibadah. Sebagaimana perkataan Al-Imam As-Suyuti, apabila anak Adam telah meninggal, tiada kebaikan yang tetap mengalir kepadanya kecuali 10 perkara. Ini dari semua hadis yang ada. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala mengumpulkannya. Kata beliau, kecuali 10 perkara. Ingat ini, 1, ilmu yang disebarkan dan doa yang ditujukan untuknya. 2, menanam pohon kurma dan sedekah jariyah. Terus mewariskan mushaf dan ribat di perbatasan. Membuat sumur atau mengalirkan sungai. Membangun rumah untuk berteduh para musafir. Di tempat itu banyak orang berteduh jalan. Buat bangunan untuk orang singgah. Rumah singgah. Orang capek singgah di sana. Kalau mungkin sekarang teras masjid lah banyak orang singgah kan. Jadi jangan dikunci masjid. Jadi jadikan ada kesempatan orang singgah di sana. Besar pahalanya itu. Pahala bangun masjid, pahala orang beristirahat. Mungkin di dalam masjid kita tak mau orang tidur-tidur di sana. Mungkin nanti anaknya ngompol atau dia ngences dan lain-lain sebagainya. Maka di teras-teras masjid, karena ini bagian dari pahala yang akan dapat terus mengalir pahalanya buat kita. Ajib. Atau membangun tempat berzikir, bukan zikir bid'ah, majelis ta'lim atau yang lainnya, mengajarkan Al-Quran Al-Karim. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Berarti kita upayakan apa yang bisa kita berikan. Ustaz, saya hanya bisa memberikan Quran atas nama ayah saya berwakaf. Boleh, diperbolehkan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan ini kita ambil kesempatan ini. Apa yang bisa kita ambil? Dan ingat, masanya orang tua kita
adalah masa yang belum banyak tersebar ilmu. Tidak seperti masa kita sekarang yang sudah tersebar ilmu. Orang tua kita tidak melek media. Kita lewat media bisa belajar ilmu din. Maknanya secara zahir kalah jauh ayah kita daripada ayahnya orang. Apalagi dibandingkan dengan ayahnya orang-orang Arab. Itu masjid kita di pondok itu kan dibangun oleh mereka waktu itu masih hidup ibunya. Itu atas nama ibunya. Setelah ibunya wafat masih dilanjutkannya. Ajib. Masih dikontrolnya. Dia berharap ini terus mengalir pada ibunya. Allahu Akbar. Atau mungkin jalan yang kita buat. Maka sedekah jariyah kan begini. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada yang didapatkan oleh manusia ini kecuali yang dia usahakan. Dan usahanya anak menjadi usaha orang tua. Anta wa maluka li abik. Kau ni dan hartamu milik orang tuamu. Itulah pentingnya anak yang saleh. Gol semuanya kalau anak dah saleh. Makanya di antara bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tua setelah wafat orang tuanya adalah melanjutkan kebaikan ayah dan ibu kita dulu. Kalau dulu ayah mak kita sehabis salat Jumat atau di hari Jumat mereka bersedekah, lanjutkan sedekahnya itu, jangan berhenti. Kalau dulu mereka memberikan makan orang berbuka Ramadan, lanjutkan kebaikannya itu. Mudahan masuk bagian man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajru wa ajru man amila biha bi an la yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang menghidupkan satu kebaikan, satu sunnah dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan setelahnya tanpa menguranginya sedikit pun. Maka ingat-ingat list kebaikan ayah kita, list kebaikan orang tua kita, termasuk senyum kepada anak. Kayaknya saya ingin memberikan contoh realnya biar kita termotivasi. Ya. Di antara kebaikan ayah saya, rahimahullah taala, beliau itu suka bercanda sama anak-anak kecil. Dia sayang sama anak kecil, sama cucu dia ketika itu yang ada Fatih Fauzan. Tak boleh sama dia marah sama anak duanya. Dia kadang ada candanya. Dan ketika hadir anak-anak sekarang, saya berniat, ya, saya melanjutkan kebaikan ayah saya dulu. Dan di antara kebaikan ayah saya dulu, suka memberi nasihat pada orang, suka menerima orang kalau ada masalah-masalah. Datang ada orang minta nasihat, minta apa? Solusi rumah tangganya lah yang cekcok. Ini itulah yang cekcok, malam-malam lah, orang-orang berantam lah, dia perbaiki lagi. Maka, dan itu pekerjaan yang capek rasanya. Tapi karena saya mau itu menjadi amal bakti orang tua saya berusaha pula belajar melanjutkan itu. Nah, jadi maksud saya, kita ingat-ingat apa kebaikan ayah kita dulu. Hobi dia gotong royong, hobilah bapak gotong royong. Itu cara orang tua berbakti pada orang tua, melanjutkan kebaikan mereka. Ajib. Dan itu termaktub di kitab-kitab para ulama. Apalagi kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan dulu, sekalipun hanya sekedar memberikan kolak. Suka dia memberikan kolak. Apa kolak sawa? Kolak, konji, atau apapun, usahakan itu. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Makanya motivasi dalam hidup berbuat kebaikan itu mungkin ada 3. 1, motivasi iman. Orang bilang sekarang motivasi spiritual, tapi lebih tinggi iman.
Kadang kita nih payah kalau motivasi iman tuh. Tidak angkat dari iman kadang. Namun motivasi yang kedua adalah motivasi emosional. Ada pengalaman hidupnya yang seperti itu, sehingga tersentuh jiwanya. Bukan keikhlasan, tapi memang jiwanya suka berbuat begitu, suka berorganisasi, suka tidur di masjid, suka bersih-bersih masjid. Jiwanya memang udah begitu, karena ada terbiasa dengan orang tuanya dulu. Untuk yang kedua ini, ingat-ingat kebaikan orang tua kita. Ya, ingat-ingat kebaikan orang tua kita. Kalau orang tua kita suka berbagi-bagi dulu, niatkan di hati saya sayang sama ayah saya. Dibawakan ke keimanan. Saya sayang sama ayah saya. Saya tengok dulu ayah saya, dia berbuat baik, suka dia. Kasih uang sama dul sanak dia. Saya suka kasih uang lagi. Biar kebaikan ayah saya terus mengalir. Diingat-ingat. Kalau keburukan ayah kita jangan diingat. Kebaikannya yang diingat. Dilupakan keburukannya. Kebaikannya itu yang diingat-ingat. Makanya di kitab-kitab para ulama dijelaskan ini, melanjutkan kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tua kita. Allahu Akbar. Pasti ada. Tidak ada manusia mukmin itu pasti ada kebaikannya. Tinggal kita menulisnya saja, membuatnya apa kebaikannya yang perlu kita lanjutkan. Masya Allah. Apa cita-citanya yang perlu kita lanjutkan? Ajib. Maka mamanya dulu ayahnya pengurus musola, pengurus masjid, saya sayang sama ayah saya. Ayah saya dulu pengurus musola, saya juga jadi pengurus musola. Mudah-mudahan nanti saya bisa jumpa ayah saya lagi dan saya akan ceritakan. Ya, sepeninggalan ayah dulu saya buat begini, saya tengok dulu ayah waktu kecil begini, saya lanjutkan kebaikan ayah. Itu motivasi kedua, tapi bisa dibawa kepada keimanan. Dan motivasi ketiga, serendah-rendah motivasi manusia dan tidak ada amal padanya, motivasi materi. Ada uang, dia kerja. Tak ada uang, dia tak berbuat. Itu keliru sangat. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kebaikan kepada orang tua itu harus kita upayakan. Sudah 20:09. Baik. Apalagi kebaikan atau bakti kita kepada kedua orang tua kita, ikhwan. Ketika kita tidak bisa bersedekah dengan harta. Nah, ingat nih. Ketika kita tidak bisa bersedekah dengan harta, para ulama mengajarkan kita berdasarkan hadis-hadis yang ada bahwa sedekah itu tidak mesti dengan harta, tapi ada dua hal lagi. Namun juga disebut sedekah. Satu sedekah yang mengerjakan kebaikan untuk diri kita. Tasbih, tahmid, sedekah itu. Zikir-zikir, itu sedekah. Tapi untuk diri kita. Tapi itu disebut sedekah juga, sebagaimana dalam hadis. Ya. Namun ada satu lagi. Sedekah itu adalah al-amru bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, memberikan manfaat kepada orang lain. Dan inilah yang disebut kullu ma'rufin sedekah. Setiap perkara-perkara kebaikan itu adalah sedekah. Ajib. Makanya kata para ulama, melakukan kebaikan kepada orang lain maka itu pun terhitung sedekah, sedekah, walaupun tidak dengan uang, sekedar senyum, sedekah. Atau berbuat baik yang lain, sedekah. Ajib. Allahu Akbar. Menghilangkan gangguan di jalan, sedekah. Mengajarkan ilmu, sedekah. Mengajarkan ilmu kebaikan, sedekah. Bukankah orang tua kita dulu yang mengajarkan kita, membesarkan kita? Insya Allah mereka mendapatkan
Karena ketika menafsirkan wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, tidak akan ada yang dapatkan oleh seseorang kecuali apa yang diusahakannya. Kata para ulama seperti perkataan Al-Imam Syafi'i bahwa anak atau yang lainnya, bahwa anak adalah usaha orang tuanya. Nah, itulah makanya penting banyak-banyak punya anak, dapat selusin kan jadilah tu. Sebab anak adalah usaha orang tua. Anak adalah usaha orang tua. Allahu Akbar. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi sedekah atas nama orang meninggal itu diperbolehkan. Namun ini perkataannya Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Terjadi perbedaan para ulama sedekah dengan hadiah pahala. Ya. Kalau ikut pendapatnya Al-Imam Syafi'i, beliau berdalil tidak sampai. Dan dalil yang beliau bawakan wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Ya, itu. Tidak ada yang dapatkan manusia kecuali apa yang dia usahakan. Itu dalil beliau. Namun para ulama yang lain ada juga yang berpendapat sampainya hadiah pahala bacaan Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Di kalangan para masyayikh kita telah masyhur mereka lebih banyak berpendapat bahwa sedekah berupa barang, ya, soal sampai tidak sampainya urusan Allah, tapi yang ada contoh prakteknya bahwa sedekah dengan barang. Praktek Nabi sedekah dengan barang-barang berharga. Dahulu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ya, berkata bahwa ibu Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia sementara dia tidak berada di sisinya. Maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ibuku meninggal dunia ketika aku tidak berada di sisinya. Jika aku menyedekahkan sesuatu atas namanya, apakah hal itu dapat memberikan manfaat kepadanya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, silakan. Saksikanlah aku menjadikan kebun mihraq sebagai sedekahnya. Ini diperbolehkan. Jadi prakteknya para sahabat mensedekahkan barang. Adapun hadiah pahala itu belum kita jumpai adanya praktek para sahabat dahulu. Hadiah pahala berupa bacaan Al-Quran. Ya, walaupun di sana, ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, justru malah terbalik di Indonesia ini. Indonesia ini mazhab Syafi'i. Justru Al-Imam Syafi'i memandang hadiah bacaan pahala untuk si mayit tidak sampai. Justru malah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seingat saya, menyatakan sampai, boleh. Namun seingat saya perkataannya Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, soal sampai tidak sampainya itu urusan Allah. Namun yang ada prakteknya menyedekahkan atau berwakaf atas nama yang wafat itu adalah berupa bentuk barang. Itu ada prakteknya di kalangan generasi sahabat dahulu. Adapun yang berupa bacaan, minimal karena kurangnya ilmu kita belum kita jumpai. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Silakan. Jika ada, jika tidak ada, tidak mengapa. Tafadhal. Apakah kita sebagai anak setiap kali perbuatan baik itu apakah murid para yang orang tua kita? Betul. Betul. Walaupun tidak kita lihat. Ketika kita, sebab anak itu usaha orang tua. Tidak ada yang dapatkan oleh seorang hamba kecuali apa yang melainkan apa yang dia usahakan. Anak usaha orang tua. InsyaAllah. Tapi jauh lebih baik lagi dengan diniatkan dan dimintakan doa. Karena dalam riwayat-riwayat yang ada bahwa orang tua kita di alam sana diampunkan dosa-dosanya bistighfari waladika laka, dengan mohon ampunnya anakmu untukmu. Ya. Tapi apakah, jika ditanyakan apakah mereka mendapatkan pahalanya? Dapat. Sebab kita adalah usaha orang tua. Termasuk kategori illa ma sa'a. Illa ma sa'a, kecuali apa yang mereka usahakan. Dan anak adalah usaha orang tua.
Anak adalah usaha orang tua. Dan percayalah bahwa kebaikan-kebaikan kita hari ini bibitnya telah ditanam oleh orang tua kita dahulu. Bibit itu sudah tertanam dulu oleh mereka. Ajib. Bahkan dalam kisah Musa dan Khadir alaihi salam, ya, itu memberikan satu fawaid bahwa orang tua generasi terdahulu, nenek moyang kita baik, akan memberikan adanya keturunan yang baik lagi. Ya. Jadi kebaikan nenek moyang dulu itu nanti ada keturunannya itu. Barakallahu fikum. Baik. Itu yang dapat saya sampaikan. Tuh, pertanyaan ini. Ada yang lain silakan. Tafadhal. Waalaikumsalam. Apa pertanyaannya? Apa yang kita dapat apabila membanggakan umrah orang tua? Apa kita dapatkan apabila mengumrahkan orang tua? Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Mengumrahkan orang tua. Sekarang begini. Umrah tersebut pahalanya luar biasa. Ya. Di antara pahala umrah apa kira-kira? Pahala umrah apa kira-kira? Yang sering umrah salin. Ya. Diampuni dosanya dari umrah ke umrah. Ya. Pahala umrah itu luar biasa. Apalagi kalau umrah bulan Ramadan. Seperti pahala ibadah haji. Dan yang jelas dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma. Umrah ini sampai umrah berikutnya penghapus dosa di antara keduanya. Ajib. Kan besar itu. Belum lagi pahala-pahala yang lainnya, berada di Raudhah, berada di Masjid Nabawi, salat di Masjidil Haram. Ajib. Ini kan luar biasa. Salat di Masjidil Haram, ya, berapa, ya, banyak pahalanya. Ikhwati fillah. Dan terkait mengumrahkan orang tua, di dalam riwayat yang sahih disebutkan ada seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, ayahku sudah tua, tidak mampu berhaji dan tidak mampu umrah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hujja an abika wa antabir." Hajikanlah ayahmu dan umrahkan dia. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ya. Nah, itu pahalanya, Mas. Nah, jadi didapatkan itu. Ya. Ada yang lain silakan. Tafadhal. Assalamualaikum. Apakah orang tua yang meninggal dunia mendapatkan dosa ketika anaknya bermaksiat? Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Apabila anak bermaksiat dan orang tuanya sudah wafat, dan ini banyak kejadian yang seperti ini. Padahal kadang-kadang orang tuanya kita dapati orang yang soleh. Betul kan? Di sini ikhwati fillah barakallahu fikum, pertanyaan yang beliau berikan. Ikhwati fillah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kewajiban orang tua tersebut, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Sejauh apa dia mengamalkan hadis ini, mengamalkan ayat ini? Ketika dia sudah amalkan,
dengan sebaik-baiknya, maka anaknya masih juga berbuat maksiat. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Jelas kan? Dia tidak memikul dosa anaknya. Tetapi ketika dia tidak menunaikan kewajibannya mendidik anaknya, berarti dia anak orang tua durhaka. Orang tua durhaka. Makanya ikhwati fillah barakallahu fikum, kita seringkali menyebut tentang anak durhaka. Kita lupa ternyata di sana ada orang tua yang durhaka. Orang tua durhaka itu sangat jelas siapakah mereka? Yakni orang tua yang tidak mendidik anaknya. Makanya ada satu kisah di mana Umar bin Khattab kan marah ya. Saya punya tulisan judulnya Orang Tua Durhaka. Saya punya tulisan judulnya Orang Tua Durhaka. Jadi riwayatnya begini. As-Samarqandi rahimahullah menceritakan, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki datang bersama anaknya kepada beliau lalu berkata, "Inna ibni hadza ya'uqquni." Sesungguhnya anak saya durhaka kepada saya. Kata orang ni ngadu kepada Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada anaknya, "Ama takhafullaha fi uquqi walidik?" Tidakkah kamu takut kepada Allah berbuat durhaka kepada orang tuamu? Fa inna min haqqil walid kadza wa min haqqil walid kadza. Bukankah seorang anak itu, seorang orang tua itu punya hak begini yang harus dipenuhi? Anaknya ngomong, "Ya Amirul Mukminin, amalil ibni ala walidihi haqqun?" Wahai Amirul Mukminin, apakah anak juga punya hak dari orang tuanya? Ini perhatikan. Anak punya hak dari orang tuanya. Maka Umar bin Khattab menjawab, "Naam, haqquhu alaihi an yastanjiba ummahu." Yakni hak yang pertamanya adalah memilihkan ibu yang baik untuknya. Memilihkan ibu yang baik. Lai pilihan nama yang elok. Konang-konang cu. Adakah dipilihkan ibu yang baik untuk dia? Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu taala melanjutkan, wa husni ismihi wa yu'allimahu alkitab, memberikan nama yang baik, mengajarkan kitab. Mendengar penjelasan Umar bin Khattab, apa kata anak tadi? Fa wallahi ma yakunu li ibni ta'yirun biha. Demi Allah, anak tidak pantas mencela orang tua karena hal itu. Lalu dia melanjutkan, fa wallahi mastanjaba ummi, demi Allah ayahku tidak memilihkan mak yang baik untukku dulu. Ayahku ini tidak memilihkan mak yang baik untukku dulu. Ibuku hanyalah seorang wanita dari Sindi yang dibeli dari seharga 400 dirham. Dia juga tidak memberikan nama yang baik untukku. Wala hasana ismi, sammani ja'lan dzakara khuffash. Dia menamaiku dengan nama Ju'lan, yakni artinya kelelawar jantan. Wala 'allamani min kitabillah ayatan wahidatan, dan ayahku tidaklah mengajarkanku satu ayat pun. Akhirnya apa kata Umar bin Khattab? Berpaling kepada ayah orang itu dan berkata, "Taqulu ibni ya'uqquni." Engkau berkata anakku durhaka kepadaku. Faqad aqaqtahu qabla an yaquqqaka. Qum anni, kata Umar. Kamu bilang anakmu anak durhaka, atau kamu bilang anakku durhaka kepadaku, ternyata engkau lebih duluan durhaka sebelum dia durhaka. Engkau berbuat durhaka kepadanya sebelum dia durhaka kepadamu. Pergi kamu dari sini, kata Umar. Allahul musta'an. Maka jawabannya ketika dia durhaka kepada anaknya, berarti dia akan menanggung dosanya. Selaras
atau sejauh apa ya kewajiban itu dia tunaikan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ya. Ada yang lain silakan. Cukup ya? Saya kira cukup. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita hidayah, berikan kita taufiq dengan kita mengaji, dengan kita belajar. Setidaknya minimal kita sadar kita telah malang melintang dalam kekeliruan, dalam kekhilafan. Dan ada nasihat Ustazana Mubarak Mu'alim yang lama saya ingat. Kata beliau, manhajus salaf. Manhajus salaf tidak hanya perhatian dalam masalah akidah, tapi manhajus salaf perhatian dalam masalah akhlak mulia. Dan orang yang paling kita wajib berikan akhlak mulia padanya setelah kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada para sahabat, kepada para ulama adalah kepada kedua orang tua kita. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.